Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, juga tak lupa para pengurus takmir, ketua takmir beserta seluruh jajaran yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini yang saya sayangi. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, masih memberikan kesempatan dan juga kemauan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang alhamdulillah masjidnya bersih, terawat, harum, sejuk. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan motivasi kita untuk beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini tadi ada santunan bagi anak yatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa aku, dalam hal ini aku Nabi Muhammad, dan penanggung anak yatim, kedudukannya di surga itu seperti ini. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan dua jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan betapa mulianya anak yatim dan betapa dihargainya Bapak Ibu yang peduli kemudian menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmatnya selalu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian benar-benar termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang pentingnya puasa Ramadan. Karena sekarang ini bulan Ramadan, ini tetap perlu kita tekankan betul, sehingga harapannya puasa kita ini, puasa Ramadan kita ini betul-betul mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh Allah SWT. Yang kedua, nanti saya juga akan menyampaikan pentingnya bulan Ramadan. Jadi kalau yang pertama itu pentingnya puasa Ramadan, yang kedua itu pentingnya bulan Ramadan. Dan yang ketiga, karena ini peringatan nuzul Quran, maka nanti saya juga akan menyampaikan tentang kandungan dalam Al-Quran. Sekaligus Al-Quran sebagai mukjizat utama bagi Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lama-lama, paling saya menyampaikan sekitar 30 menit ya, karena sekarang itu yang namanya sumber ilmu itu kita bisa dapatkan dimanapun, kapanpun. Ya. Jadi yang Bapak Ibu bawa itu semuanya di sana banyak sumber ilmu sebenarnya. Tinggal kita apakah kita mengambil yang betul-betul baik, ataukah kemudian kita ikuti arus
media sosial yang kadang-kadang kurang terkendali. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menggunakan teknologi informasi itu dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan itu memang diwajibkan bagi kita. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua kata penting di sini. Yang pertama adalah kutiba. Jadi betul-betul sudah ditetapkan, diwajibkan. Artinya kita tidak punya pilihan lain kecuali harus melaksanakan. Dan yang kedua itu la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan itu sebagai sarana kita untuk mencapai derajat takwa. Jadi dalam hal ini bukan kalau kita sudah puasa berarti sudah selesai. Memang kewajiban kita gugur sudah. Tetapi apakah kita bisa mencapai derajat takwa apa tidak sangat bergantung pada bagaimana kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Imam Ghazali menyampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Puasanya orang awam, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, puasa khusus, yaitu puasa yang di samping menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sekaligus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau kita tidak makan minum, tidak memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tubuh kita, itu rasa-rasanya kita sudah tidak akan batal puasa kita. Tapi apakah berpahala apa tidak? Ada yang lain. Apa itu? Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang mengurangi, yang menghilangkan bahkan pahala puasa. Apa itu? Misalnya saja puasa masih tetap ghibah misalnya. Puasa masih tetap marah-marah. Puasa masih tetap hatinya itu dengki, iri dan lain-lain. Oleh karena itu puasa ini kita jadikan latihan. Apalagi zaman sekarang ini, kalau dulu hibah itu kan paling 2 orang yang tahu gitu ya. Sekarang yang hibah bukan mulut kita lagi, tetapi jari kita. Gitu ya. Dan itu hibahnya bisa hibah internasional. Gitu ya. Yang kita omongkan di sini, orang di luar negeri sana bisa membaca. Yang ketiga yang paling baik adalah yang paling tinggi, puasa khusus, bil khusus ya. Jadi puasanya orang-orang yang terpilih memang. Apa itu? Puasa yang tidak sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, sekaligus menahan diri dari hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, juga sekaligus mengarahkan hati dan pikiran kita ini hanya kepada Allah semata. Jadi tidak sampai melaksanakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini yang paling tinggi. Nah, dengan demikian apakah kemudian dalam puasa itu kita tidak perlu bekerja? Tetap bekerja. Bahkan kalau bekerja itu kita niati ibadah, itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa, khususnya dalam rangka memberikan kemanfaatan di kehidupan ini. Tapi pikiran kita tujukan kepada Allah SWT. Nah, kalau begitu, insya Allah derajat takwa itu akan kita capai. Nah, kenapa takwa ini penting, Bapak Ibu sekalian? Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 1-nya kan alif lam mim, kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Artinya apa? Al-Quran itu memang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk, tetapi yang bisa memperoleh petunjuk itu adalah mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah kita akan dapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang malam hari ini kita peringati turunnya Al-Quran. Dengan demikian, kayak semacam syarat gitu ya. Kalau kita bertakwa, baru ada kemungkinan kita bisa dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Di samping itu, dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi bersyukur ini pun juga, sehingga para ulama menyampaikan syukur itu posisinya lebih tinggi dari takwa gitu. Karena apa? Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang bertakwa gitu. Dan kita dijamin oleh SWT dalam ayat surat Ibrahim ayat 7 ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita itu bersyukur kepada Allah SWT, maka kenikmatan itu akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Itulah kenapa kemudian ketika kita bertakwa tadi, kita juga akan mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu sekali lagi mari di pertengahan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan puasa Ramadan ini sebagai sarana kita menjadi muttaqin. Lebih-lebih dalam Ramadan itu suasananya sangat mendukung. Jadi biasanya kita punya berbagai kegiatan itu akan bisa berhasil dengan baik kalau didukung oleh suasana yang kondusif. Contohnya seperti malam ini, kalau tidak dalam rangka Ramadan, saya yakin kita juga nggak akan berkumpul sebanyak ini. Mungkin ada jamaah sholat isya, tetapi juga tidak akan sebanyak ini. Oleh karena itu sekali lagi kita selalu mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kemudian juga keikhlasan ya, dan kemampuan yang maksimal untuk melaksanakan Ramadan ini sehingga kita bisa mencapai derajat muttaqin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ini bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batin. Bapak Ibu dan sekalian, itu istimewanya bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu Quran pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat. Dan kalau kita baca di ayat pertamanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tadi malam di Masjid ITS itu ada ceramah Pak Menteri Agama. Dan salah satu yang dikutip ini gitu ya. Makanya saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Ada dua kata penting di situ, Iqra ya. Kemudian baru bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut beliau, Iqra, bacalah gitu ya. Pertanyaannya, pada saat itu kan belum ada buku. Apalagi Quran pun baru diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu 5 ayat tadi. Tapi kok disuruh membaca? Jadi menurut beliau, Iqra di sini seharusnya kita ini diminta membaca
fenomena alam ini. Jadi dicontohkan banyak sekali, mulai dari ada pohon. Dalam pohon itu ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya, tapi itu satu pohon. Jadi dengan membaca alam ini, ya, kita akan mengenal Allah SWT. Jadi alam semesta ini sebenarnya merupakan ayat-ayat Allah juga. Jadi justru seharusnya di situ. Nah, baru kemudian Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu satu perintah untuk membaca dengan nama Allah, ya, yang telah menciptakan, ya, tadi alam semesta itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan demikian dalam Al-Quran itu sebenarnya ada dua aspek. Yang pertama adalah yang tertulis, yang sekarang mushaf Al-Quran yang sekarang kita pelajari itu, dan yang kedua adalah alam semesta ini. Nah, diharapkan orang Muslim itu mempelajari keduanya. Yang banyak terjadi kan, yang pertama itu banyak dipelajari orang yang non-Muslim, sehingga mereka sangat menguasai tentang kondisi alam ini, termasuk sains dan teknologi. Sementara orang Islamnya itu banyak mempelajari Al-Quran, jadi terpisah. Jadi seandainya orang Islam itu mempelajari keduanya, maka insya Allah orang Islam akan mencapai keunggulannya. Kenapa demikian? Karena kenyataannya nanti dalam bagian yang ketiga itu, ayat Al-Quran itu juga mengandung isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau seandainya itu kita kembali ke Al-Quran, kemudian itu kita gunakan dalam rangka mengeksplorasi kondisi alam ini, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang unggul, atau umat yang unggul. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu, kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran? Ada beberapa hal yang penting yang perlu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, coba kita bayangkan kalau seandainya mukjizat Nabi Muhammad itu kayak misalnya mukjizatnya Nabi Musa, ya, bisa membelah air laut, ya. Atau bisa juga misalnya saja Nabi Soleh gitu ya, itu mengeluarkan unta yang gemuk dari celah batu. Kalau itu yang dilakukan, itu kan hanya terjadi pada saat beliau-beliau itu masih hidup. Dan setelah itu tinggal ceritanya saja. Jadi sama juga Nabi Muhammad juga punya mukjizat yang dari jari-jari tangannya itu bisa keluar air yang bisa diminum oleh para sahabat ketika berperang. Tapi ya itu terjadi ketika itu saja. Tetapi Al-Quran ini berupa pedoman, petunjuk, ajaran yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Jadi sepanjang masa. Meskipun yang membukukan Al-Quran itu bukan Nabi, tetapi para sahabat. Tetapi apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa kita lihat, kita pelajari sampai sekarang. Itu hebatnya. Dan bersifat universal. Jadi Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab, tapi ternyata cocok juga dengan kita. Bahkan jangankan kita mengerti artinya, tidak mengerti artinya saja itu, baca Quran, hati kita yang semula sumpah akhirnya jadi lapang. Coba itu. Kalau kita baca yang lain, saya yakin tidak akan bisa seperti itu. Ini kan salah satu kelebihan. Apalagi kalau kemudian kita baca sekaligus kita pelajari. Tentu bekasnya akan dalam. Maka beruntunglah mereka yang bisa bahasa Arab. Sehingga ketika sholat pun imam baca surat itu betul-betul bisa menjiwai, mendalaminya. Yang kedua, Al-Quran itu sangat rasional, make sense.
Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang cocok dengan kondisi kita sekarang. Nanti kita akan lihat beberapa gitu ya di antaranya. Ya contohnya saja bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama, ya. Berkomunikasi secara sosial. Itu di Al-Quran ada. Dan yang ada di Al-Quran itu betul-betul kalau kita lakukan betul-betul manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini terjadi suasana yang tidak karu-karuan, itu karena kita tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sangat rasional sebenarnya. Memang ada beberapa ayat ya, yang itu memang harus kita imani gitu ya. Dan kita nyatakan mungkin pikiran kita belum sampai ke sana gitu ya. Yang berikutnya lagi istimewanya itu diberikan kepada Nabi yang ummi. Ya. Jadi bayangkan saja, jelas itu bukan buatan Nabi Muhammad. Ya. Jangankan membuat Al-Quran yang begitu komprehensif, lengkap, menulis itu ya. Jadi kita itu nulis jurnal itu saja, itu repotnya bukan main. Nulis buku itu juga tidak mudah. Yang betul-betul bermutu itu nggak mudah. Itu pun skopnya hanya terbatas. Sementara Al-Quran ini cakupannya sangat luas dan selalu up to date. Dan itu disampaikan oleh Nabi yang umum. Makanya ini betul-betul meyakinkan bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Kemudian menurut para ahli sastra itu nilai sastranya sangat tinggi. Memang kalau kita baca itu kan rasa-rasanya beda. Dengan hadis saja itu baca pasnya itu beda gitu ya. Saya yakin mereka yang memahami sastra Arab akan mengetahui bahwa sastra dalam Al-Quran sangat tinggi. Dan yang paling penting adalah Al-Quran itu selalu dijaga oleh Allah SWT. Ya. Jadi dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi dengan demikian Al-Quran itu sejak dulu sampai sekarang ya seperti itu. Alhamdulillah kita sangat bersyukur karena Nabi kita ini mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Sehingga kita bisa menikmati meskipun Nabi kita sudah wafat mendahului kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, para ulama mengelompokkan kandungan Al-Quran itu paling tidak ada 6 ini. Yang pertama, Al-Quran itu berisi akidah. Jadi ajaran pokok tentang keesaan Allah SWT, termasuk juga meyakini malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah, hari kiamat serta qada dan qadar. Saya yakin dalam hal keesaan Allah kita semuanya sudah tidak diragukan lagi. Kita sangat yakin akan adanya Allah dan juga yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Demikian juga malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah, terutama kitab Al-Quran ini. Meskipun kita masih dalam keterbatasan, bisa jadi dalam kaitan dengan pelaksanaannya, tetapi kita meyakini. Yang kadang-kadang kita yakin, kadang-kadang tidak, itu justru dalam kaitan dengan qada dan qadar ini. Seringkali manusia itu kan kalau pas mendapatkan sesuatu yang menurutnya baik, maka dia itu senang gitu ya. Tapi ketika yang menimpa dirinya itu tidak seperti yang diharapkan, mereka itu grundel gitu ya. Padahal sebenarnya asalkan kita sudah berusaha secara maksimal dan tidak melakukan perbuatan yang maksiat gitu ya, apapun yang kita hasilkan itu sudah diberikan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita yakin akan qada dan qadar Allah SWT ini,
saya yakin kehidupan kita juga akan menjadi lebih nikmat, lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ini merupakan suatu kegiatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jadi ibadah ini sebenarnya untuk kita, supaya kita ini dekat dengan Allah SWT. Sedangkan kalau muamalah itu mengatur hubungan kita antar sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini sebagai panduan perilaku kita sehari-hari, sehingga kita akan menjadi manusia yang mulia. Dan akhlak ini juga akhlak bisa berakhlak kepada Allah SWT, akhlak dengan sesama manusia, termasuk akhlak kepada lingkungan kita. Jadi seringkali kita ini ibadah kita kepada Allah baik, akhlak kita kepada Allah baik, tapi kadang-kadang dengan manusia masih perlu ditingkatkan, apalagi dengan lingkungan ini. Makanya saya senang sekali ketika melihat masjid itu bersih, terawat gitu ya. Ini paling tidak orang Islam itu menunjukkan bahwa sebenarnya peduli terhadap lingkungan itu juga perintah agama. Dengan demikian seharusnya dalam kondisi apapun umat Islam itu selalu bersih. Dan memang kita ini memang makhluk yang bersih ketika kita ini jadi muslim. Bayangkan saja wajah kita ini paling tidak kita basuh 5 kali sehari, ya kan? Umat lain belum tentu, ya kan? Itu satu isyarat bahwa sebenarnya kita ini termasuk umat yang bersih. Ya. Nah, dalam hal akhlak ini saudara sekalian, kita seringkali mencari teori-teori yang macam-macam gitu. Padahal kita lupa sebenarnya itu ada dalam Al-Quran. Bahkan ada contohnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Al-Quran itu harusnya kita jadikan pedoman utama dalam kehidupan kita. Yang keempat itu hukum atau syariat. Jadi banyak aturan-aturan yang menata tata kehidupan kita ini yang sumbernya itu dari Al-Quran. Seharusnya kita juga menggali dari sana. Yang kelima adalah kisah sejarah. Jadi di Al-Quran itu juga menyebutkan kisah sejarah umat-umat masa lampau. Bapak Ibu dari sekalian, ini juga bukan main ini. Karena apa? Yang ditulis itu bukan cerita fiktif, tetapi itu fakta di masa lalu. Kalau sekarang ada kejadian di tempat lain, itu gampang sekali diketahui oleh orang yang di tempat lain lagi. Tapi bayangkan kalau zaman dulu, teknologi informasi belum ada. Tetapi cerita-cerita umat terdahulu, bahkan yang ratusan tahun sebelumnya, itu kemudian dimuat dalam Al-Quran, dalam rangka untuk jadi pelajaran bagi kita semuanya. Sehingga kita bisa memperoleh hikmah dari. Dan yang keenam adalah isyarat ilmiah. Jadi ada beberapa fenomena-fenomena alam itu yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Baru sekalian, dengan demikian betapa lengkapnya Al-Quran kita ini. Makanya mudah-mudahan di samping kita juga selalu membaca Al-Quran, sedikit demi sedikit kita coba untuk mengkaji kandungan dari Al-Quran tadi. Berikutnya saya berikan beberapa contoh. Misalnya saja ayat Al-Quran tentang akidah. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 dan 28 sebenarnya. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang kufur itu berkata kepada Nabi Muhammad tentunya, mengapa tidak turunkan kepada Nabi Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Maka kemudian Allah SWT menyampaikan kepada Nabi, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan
memberi petunjuk ke jalannya bagi orang-orang yang bertobat. Nah, orang yang bertobat itu yang bagaimana? Di ayat berikutnya disebutkan bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan selalu tentram. Bapak Ibu dan sekalian, hati itu kan milik kita. Tapi faktanya, apakah kita bisa mengendalikan hati kita sepenuhnya? Tidak bisa. Kadang-kadang sedih, nggak ada apa-apa itu sedih gitu kan. Kadang-kadang risau, kadang-kadang cenderung ingin marah dan lain-lain. Dan sangat jarang kita bisa mengendalikannya kecuali kalau kita sudah mencapai derajat takwa. Jadi kalau kita sudah takwa itu betul-betul kita bisa mengendalikan hati kita. Nah, di sini Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hati mereka itu menjadi tentram dengan niat Allah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah. Dan kalau kita ingat kepada Allah itu, yang untuk kita sendiri, karena hati kita akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian tentang ibadah juga Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini Allah memberitahukan kepada kita supaya kita itu minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini di samping merupakan pengabdian kita kepada Allah SWT, sekaligus media komunikasi kita dengan Allah SWT. Dan seharusnya kalau hati kita itu khusyuk dalam sholat, tertuju kepada Allah SWT, maka ketika kita selesai sholat, harusnya suasana hati kita menjadi lebih baik dibanding sebelum sholat. Makanya fungsi masjid, fungsi musola sebagai tempat sholat itu harusnya betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk merefresh diri kita. Jadi di tengah penatnya kehidupan dunia ini, capeknya menghadapi persoalan-persoalan keseharian, termasuk persoalan sosial, termasuk juga persoalan pekerjaan. Ketika kita kemudian datang ke masjid dan kemudian sholat dengan khusyuk, maka yakinlah bahwa hati kita akan menjadi tentram, menjadi semangat kembali, kerisauan, kegelisahan itu akan hilang. Jadi fungsi masjid semacam itu harus semakin kita maksimalkan. Oleh karena itu bukan main tuh pahalanya para takmir, para pengurus masjid ini yang setiap kali merawat masjid sehingga membuat para jamaah ini nyaman beribadah di masjid. Bapak Ibu dan sekalian, ini sampai 5 menit lagi gitu. Ada beberapa lagi yang mau saya sampaikan. Contohnya saja ini yang juga penting berkenaan dengan etika bermedia sosial. Bayangkan saja, yang namanya media sosial, teknologi informasi, zaman Nabi kan belum ada itu ya. Tapi Al-Quran itu isinya relevan juga kita gunakan sebagai pemandu dalam rangka kita bersosialita itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu,
membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Sekarang coba kita bayangkan kalau ada berita yang masuk ke media sosial kita. Biasanya kita itu ingin menjadi orang pertama yang memviralkan, gitu kan ya. Padahal perintah Al-Quran dari Allah memberikan pedoman, harusnya pertama kita teliti dulu. Tidak begitu saja kemudian kita share gitu ya. Karena apa? Jangan-jangan berita itu tidak benar. Dan kalau itu terjadi, bisa saja kita mencelakakan orang lain, memfitnah orang lain, ya. Yang akibatnya kita menyesalinya. Gitu ya. Bahkan juga dalam surat yang sama, ayat 11 itu, ini juga diberikan tata aturannya, gitu ya. Kita dilarang untuk mengolok-olok suatu kaum. Sekarang bayangkan apa yang kita lakukan di media sosial. Seringkali beberapa orang itu, mungkin bukan jamaah sini gitu ya, itu menyebut mereka yang tidak dalam kelompoknya itu dengan sebutan yang tidak baik gitu ya. Dulu zaman pemilu kan ada kadal gurun, ada apa lagi gitu ya, semacam itu ya. Karena bukan kelompoknya, dengan julukan-julukan yang buruk ya. Padahal Al-Quran jelas melarang. Maka seharusnya kalau kita itu mengimani Al-Quran, maka kita tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu sekali lagi kita harus melakukan tabayun lebih dulu. Kita teliti, jangan sampai kemudian apa yang kita terima itu sesuatu yang hoax, tidak benar. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan atau kita katakan, jadi jari kita ini hendaklah ngetik yang benar-benar saja, yang baik-baik saja. Sehingga begini, kalau yang kita tulis itu sesuatu yang tidak baik, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dosa dari orang yang mengikuti itu juga akan kena ke kita. Sebaliknya, kalau yang kita tulis di media sosial itu baik, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka kebaikan itu, orang-orang itu juga akan sampai kepada kita juga. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan berdialog misalnya di media sosial ya, di grup-grup itu, maka sangat ditekankan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan dalam Quran disebutkan ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan main itu Al-Quran itu. Hal-hal yang saat itu ya, jumlah penduduk masih sedikit, interaksi orang tidak seintens sekarang, tapi itu sudah ada di dalamnya. Yang itu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Nah, ini ada langkah praktis ya, supaya kita tidak salah dalam menggunakan media sosial. Yang pertama itu harus kita saring dulu sebelum di-sharing. Ya. Apakah berita ini benar? Apakah ada manfaatnya? Apakah sumber beritanya valid apa tidak? Gitu ya. Yang kedua, kita cross check. Kita cari berita di situs resminya, gitu ya, atau di media yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika menerima informasi-informasi dalam media sosial itu, hendaklah kita sabar dan tenang, tidak emosional, tidak panik. Dengan demikian, apa yang kita lakukan betul-betul baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sudah jam 9 kurang 7 ya, saya kira cukup sekian diskusi kita, gitu ya, sharing kita. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Nanti filenya saya kasihkan ke Pak Mir, kalau misalnya mau dibaca kelengkapan berikutnya juga monggo. Karena di sini saya carikan ayat-ayat yang berkenaan dengan 6 kandungan tadi seluruhnya, gitu ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon doanya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam bimbingan dan ridhonya. Mari kita tutup kegiatan kita malam hari ini dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mampu memberikan kemampuan bagi kita semuanya. Allah memberikan kemampuan bagi kita semuanya untuk mencapai tingkat puasa khusus, sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa mencapai derajat takwa. Ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Sayyidillahil Fatihah. Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصوات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang maaf. Allahumma fikra wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.